akan menyambut kedatangan rombongan YPLP dari Sumatera Selatan. Siap. Siap. Ini pelakon adalah khas Jawa Barat, Bapak. Selamat jadi orang Jawa Barat untuk beberapa hari ini. Terima kasih Bapak. Kami persilakan Bapak memasuki kampus tercinta kami, SMP PGRI 1 Cibinong.
belakang. yang hari ini ya, ini putra ini berkali-kali mendapat medali emas ya. Ini adalah Astianul Sifat yang terbaik di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang terhormat Ketua YPLP Jawa Barat Bapak Dr. Andes EN Subandi MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP PGRI 1 Cibinong Bapak Dr. Andes Haji Abidin MPD. Yang terhormat Ketua YPLP Kabupaten Bogor Bapak Ukay Soekarno SPD. Yang terhormat Ketua YPLP Sumatera Selatan Bapak Hasanuddin SPD MSI. Yang kami hormati, yang kami muliakan keluarga besar YPLP PGRI Sumatera Selatan. Puji serta syukur kita panjatkan ke Ilahi Rabbi, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita semuanya bisa berkumpul di tempat ini dalam acara silaturahmi keluarga besar YPLP PGRI Sumatera Selatan dengan YPLP PGRI Jawa Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, di mana Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tufsirul mizan fiha faqiyatun wan nahru zatul akmam. Sadaqallahul azim. Jadi Iskandar SPD. Ustaz Dewi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasuli asma'in amma ba'd. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bermunajat dan terus mengharap kepada Ilahi Rabbi Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita memberikan keberkahan
keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak didik kita, khususnya anak didik SMP ataupun SMA tingkat PDI se-Indonesia, saudara naungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamdan fi manzilah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi a'udzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah. Wa'aslihna fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna muslimun. Kami menampilkan atraksi kesenian Jawa Barat. Persembahan ini adalah karena rasa hormat kami, wajah yang jernih, hati yang suci menyambut Bapak dan Ibu sebagai tamu istimewa dan tamu kehormatan kami. Terimalah persembahan kami, tari jaipongan dan pupuh dari Jawa Barat.
Tapi di sini mengelatih mental beliau ini hafal juz 30, juz 29. Namun yang kita minta juz 30 dan berupa surat-surat pilihan. Dan beliau di juz 30 insya Allah hafal urutannya. Setelah surat ini ayat surat apa, sebelumnya surat apa, dan ayat terakhir ibu baca karena surat apa, nanti insya Allah beliau bisa jawab. Nanti saya minta kalau kami yang ngetes kan tangannya settingan Pak. Nah nanti kami minta Bapak dan Ibu ada beberapa orang untuk silakan hafalkan satu baca surat An-Nur. Atau Ibu Bapak baca 3 ayat terakhir, nanti itu surat apa, terus kemudian sebelumnya surat apa, setelah itu surat apa, insya Allah boleh hafal. Baik, sebelumnya kita minta surat yang mudah, surat Ad-Duha, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ilam fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang mau melanjut ayat atau tes 3 ayat terakhir sebelum ini surat apa, silakan Bapak Ibu. Kita ada 2 atau 3 orang. Silakan. Ya, silakan. Juz 29 dan 30. Juz 30 ayat berapa? Juz 30 aja. Kita baca ayatnya. Karena di tes ini lombanya juz 30. Silakan lanjutkan. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Berapa ayat, Pak? Lembar itu Cak. Thumma kalla Terusin apa satu? saya'lamun. Luar biasa. Bapak Ibu silakan 3 ayat terakhir Ibu baca, kemudian dia ditebak surat apa. Ada yang mau? Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat apa kira-kira? Kemudian lanjutkan juga tolong ayatnya. Al-Istirahat surat apa itu? Juz ke berapa? Dan itu lanjutkan. Itu surah Al-Mulk juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Ya, baik Ibu. Kita Masya Allah. Baik Ibu, kita tes yang 3 ayat terakhir ini tanpa ada konfirmasi, tanpa ada ini. Imam,
Sekarang saya baca satu surah, ya. Nanti imam tebak surat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzabu fa'aqaruha falamma 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa yakhafu uqbaha. Surat apa? Setelah surat Asam surat apa? Al-Lail. Sebelum surat Asam Surat apa? Al-Balad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Guru, terima kasih Imam. Mudah-mudahan jadi berkah dan wasilah beliau insyaallah. Barakallah. Dan minta doanya beliau akan mewakili SMP PGRI nanti untuk lomba tahfidz juz 30. Kebetulan di SMP PGRI ini kita ada tahfidz Pak. Ya, di BTG dan pengajarnya dari Gontor juga ya. Terima kasih Imam. Padahal Siva adalah kelas 92 dan anak bulan kami Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, ladies and gentlemen. I'm Shiva Nur Fadila. Today, I will perform my story, which is titled Timun Mas. Ladies and gentlemen, do you want to hear to my story? Yes. Okay, hope you enjoy it. Once upon a time, in a small village, lived an old woman who named Bo Erdo. She lived alone. Her husband died. She very wanted to have a child. So, one day, she met Buto Ijo to ask a child. Buto Ijo gave her cucumber seeds. He said, if the cucumber seed was planted, it will grow to be a big cucumber. And in the big cucumber, there was a beautiful baby. Buto Ijo said again, I want to take her when she is 16 years old. Bo Rondo alone. She planted the seeds in front of her house. In the next day, she found a big cucumber in her yard. Untuk berpidato dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan ini adalah siswa kami bernama Leonard Janspatsky. Beliau adalah ketua OSIS. Alhamdulillah sekali memiliki berbagai multi kompetensi, berpidato berbahasa Inggris, matematik, dan juga sangat mahir melakukan digital, edition, Canva, dan model pembelajaran lainnya. Luar biasa ini kompetensi anak. Persilakan Kakak Leonard Janspatsky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all judges, all teacher, and audience. It is an honor to talk in front of you today. My name is Leonard Janspatsky. Will be giving a speech about the hot topic of the year, the COVID-19 pandemic. Coronavirus disease or COVID-19 is an infectious disease caused by SARS-CoV-2 virus. As you all know, we begin the online class after the pandemic hit us all. I am not talking about just our city or our country. It's happened all around the world. The television, government and people surround us have spread about what we can do this time to stay healthy as they prepare our duties as a student. So, what shall we do? We want to keep ourselves breathing from coronavirus. Get vaccinated as soon as it's your turn and follow the guidance of vaccination. Then, keep physical distance of at least 1 meter from others. Even if they don't appear to be sick, avoid close and close contact.
MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Duduk saja. Iya, duduk aja Pak. Duduk saja. Ya. Cari tuh Ya. Sesuai kondisi Pak. Saya dengan umur Pak. Mangga sambil disambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, jam ini Allah berkehendak meredui bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahmi antara YPL, perwakilan YPL PPGRI Provinsi Jawa Barat, perwakilan YPL PPGRI Kabupaten Bogor, dan lebih khusus SMP PGRI 1 Cibinong dengan rombongan dari perwakilan YPLP PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, Allah menakdirkan untuk kita bersilaturahmi pada saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, dan sampai pada kita yang mengikuti ajarannya. Yang saya hormati Ketua Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Hasanuddin SPD MS, mohon maaf. Bapak dan Ibu pengurus perwakilan YPLP PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak dan Ibu kepala sekolah PGRI di Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ketua YPLP Sumatera Selatan, kami minta kepada Ketua YPLP Kabupaten Bogor, Bapak Ukay Soekarno, untuk menyambut tamu kabupaten kita dari Sumatera Selatan. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati tamu kehormatan Ketua Perwakilan YPLP Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Wakil Ketua YPLP Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, kemudian yang saya hormati Kepala SMP PGRI Cibinong, serta Bapak Ibu saudara-saudara kami, tamu kehormatan, keluarga besar, guru di persekolahan atau kepala sekolah di persekolahan PGRI di Sumatera Selatan. Tentunya yang pertama, kami merasa bangga dan bersyukur, alhamdulillah kami mendapat saudara, ya, ini menambah saudara itu luar biasa. Silaturahmi ini, hal-hal lain yang menyangkut masalah potensi sekolah tadi dari Jawa Barat sudah menyampaikan seluruhnya dari potensi guru dan murid dan sebagainya. Oleh karenanya, paling saya akan memetakan yang di Kabupaten Bogor itu, Pak. Jadi di Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan. 40 kecamatan, SMP-nya sekarang semula
itu 47, sekarang tinggal 43. Yang 4 lagi mati suri itu. Artinya sekarang luar biasa ya, tingkat persaingan luar biasa sekarang itu. Sudah transaksional ya, ininya juga ya apa. Kita Bapak Hasanuddin SPD MSI dari YPLP Sumatera Selatan. Kepada beliau dipersilakan. Izin Pak, saya berdiri aja ya. Kalau tadi mau wawancara ada pantun, saya juga ada pantun. Siap. Daun salam, kembang melati. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum selasih, makan buah kecapi. Terima kasih telah menerima kami. Yang saya hormati Wakil Ketua Perwakilan YPLP Provinsi Jawa Barat, Pak A.N. Subandi. Yang kami hormati Ketua Perwakilan YPLP Kota Bogor, Pak Ukai Sukarna SPD. Yang kami hormati Kepala SMP PGRI 1 Cibinong, Pak Dr. Haji Abidin MPD. Yang kami hormati Pak Kasarudin ada? Belum rekan ya? Oke. Dan semua jajaran yang hadir pada hari ini, seluruh Dewan Guru dan para murid yang berbahagia. Aroma manisnya, sejuknya Bapak Ibu menerima kami sudah terasa di simpang sana tadi Pak. Betapa penyambutan dari sini, dijemput di sana dengan hiruk pikuknya, jalan itu diatur dan sampai di sini diterima dengan tarian. Terus ini kalau dulu saya sering di Kami Bunga, saya langsung lepas Pak. Ya kena risih ya. Tapi ini saya nggak lepas. Nanti saya lepas kalau dia udah di dalam mobil. Karena saya merasa senang sekali di kami ini dan bunganya harum. Kemudian kami senang sekali disambut dengan tarian, disuguhkan dengan tarian dan dilantunkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Kiai, orang yang hafal 30 juz maka dia bisa mengajak 10 orang masuk surga. Mudah-mudahan walaupun kita tidak diajak, tapi paling juga bisa dilambain aja. Ya artinya begini-begini, lambainya begini, bukan begini, lambainya begini gitu loh ya. Alhamdulillah, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kagum. Jangankan Jawa Barat, Bogor saja saya sudah terkagum-kagum. Bayangkan Bapak Ibu, SMP-nya saya sudah 43. Yang benar-benar hidup, masih hidup 38. Jadi luar biasa. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan, Pak Subandi SMP-nya hanya 40. Dari 40 itu sekitar 25 yang masih hidup sehat, selebihnya juga antara hidup dengan mati. Ya. Tapi kan kita masih berusaha mengobati supaya bisa sehat. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, saya hanya memperkenalkan kepala SMP saja dulu Pak Abidin, karena ini supaya mereka nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Abidin untuk banyak bertanya tentang SMP. Toh saya wajibkan mereka harus membuat pertanyaan untuk menghidupkan sekolahnya dan apa yang contoh. Pertama Ibu Marta Chandra Lela SPD MSI. Mana? Itu kepala SMP PGRI 1 Palembang. Salah satu siswanya yang terbanyak juga. Kemudian Ibu Nelly SPD SMP PGRI 2. Mana Ibu Nelly? Nah, itu Ibu Nelly. Kalau di Palembang itu agak pinggiran Pak. Ya agak pinggiran dulu. Terus orangnya serem kalau dulu.
Dari sekarang nggak bagus. Katanya banyak preman daerah dari dulu. Sekarang udah bagus. Sejak beliau masuk menjadi kepala sekolah itu aman di daerah itu. Ibu Yuni Arni SPD, ini SMP PGRI 6 Palembang. Tempatnya di daerah wisata alam Putikayu. Kemudian Ibu Leti Yulianti SPD, SMP PGRI 7 Palembang. Itu dekat museum atau tempat Taman Purbakala, ya, tidak jauh. Hajah Yulia Susana SPD MSI, ini SMP PGRI 11. Ini salah satu juga sekolah yang siswanya banyak. Dan beliau menyatu kampusnya dengan kampus SMK PGRI 2 Palembang. SMK PGRI 2 Palembang adalah salah satu SMK satu unggulan di Sumatera Selatan. Sedikit menyombongkan, Pak, dari 16 SMK PGRI se-Indonesia di tahun 2021, Pak Ilya, tahun 2021 hanya 2 SMK yang di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, yaitu SMK 2 Palembang dan SMK 2 Prabu Muli. Dengan tidak sedikit menyombongkan juga, Pak, kelas kelas puso kendaraan kelas puso di Sumatera itu hanya ada 2 dan satunya di Sumatera Selatan. Negeri pun tidak ada, tapi SMK 2 Palembang ada. Dan SMK ini juga salah satu SMK yang paling banyak, dan paling banyak lagi SMK Tanjung Raja. Ini bersaing nih 2 SMK PGRI ini. Nah, tapi alhamdulillah insya Allah masa yang akan datang akan menyusul menjadi SMK pusat keunggulan. Masing-masing SMK ini ada yang diunggulkan, Pak. Kalau SMK Lahat itu yang diunggulkan kendaraan berat ya? Alat berat. Teknik alat berat. Kalau yang di Palembang kelas Yamaha, kendaraan Yamaha, kemudian di sini sama juga, jadi hampir sama nih, tapi kebetulan ini di daerah, itu di kota. Tapi muridnya ini 1.600 muridnya Bapak ini, dan beliau saya tantang, Pak, saya berikan hadiah untuk periode selanjutnya apabila bisa mencapai sekolah pusat keunggulan dan gedung itu bisa bertingkat. Saya kasih hadiah. Jadi saya memotivasi teman-teman begitu. Termasuk kita kan dihimbau dari pusat, dari YPLP pusat, bahwa tahun 2024 mesti aset sudah milik sekolah masing-masing, milik yayasan YPLP, penyelenggara sekolah. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang belum sertifikat termasuk rame. Kemudian Suparedi SMP Kodamara. Nah, ini Suparedi. Ini tempat beliau ini di mana ya kalau di Jawa Barat ini? Home industri untuk buat tikar dari daun itu. Nah, ini salah satu yang kami sayangkan, dengan berat hati sebenarnya kami melepas beliau lulus P3K, kepala sekolah, sampai saling bertukar informasi. Amin. Para hadirin yang berbahagia, tadi permintaan dari para tamu kita, pemaparan profil SMP PGRI 1 Cibinong langsung disampaikan oleh Presiden kami, Bapak Dr. Andes Haji Abidin MPD. Kepada beliau dipersilakan. Ilmunya jangan ada yang ditinggalkan. Baik, uhaitukum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarak biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Saya mengawalinya, kalau tadi Pak Hasanuddin pakai pantun, saya juga ingin menyampaikan pantun dari Seberang. Siang hari langit membiru, angin kencang, suara menderu. Selamat datang tamu baru, betapa bahagia kita bertemu. Yang kedua, berkirim surat bertanya kabar. Ke Pulau Seribu naik sampan. Di sekolah kami ini kita belajar demi membangun masa depan PGRI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya paparkan, saya diingatkan sama Pak Basar, SMA Plus Pak Hasan. Pak Jainal nggak usah lama-lama katanya. Makanya saya diberi batas waktu. Pak Agus tadi wakil seniornya SMA Plus sudah menunggu di depan menjemput bapak-bapak, lebih banyak melihatnya di sana. Tapi nggak apa-apa, yang untuk SMP pengalaman kami di sini, saya ingin sampaikan beberapa poin kiat-kiat kami ini, bagaimana sekolah ini masih bertahan sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, sekolah ini mulai tahun 82 itu dipimpin almarhum Haji Abib Tarmana. Beliau sudah almarhum selama kurang lebih 32 tahun. Tahun 2014 beliau wafat, kemudian diganti oleh Bapak Haji Adim Herdiaman SPD, paling kanan sana. Beliau merangkap juga bendahara YPLP Kabupaten Bogor, Bapak Haji Adim. Nah, sekarang posisi beliau menjadi BPH di sekolah ini. Nah, saya baru 2 bulan, ya kurang lebih 80 hari lah. Kalau sekarang tanggal 20, dari tanggal 1 Juli sampai dengan hari ini saya baru 80 hari memimpin SMP ini. Belum 100 hari kayak Jokowi, saya baru 80 hari. Bapak Ibu sekalian, lembaga itu adalah kerja tim. Oleh karena itu, nggak bisa kepala sekolah itu sehebat apapun dia, kerja sendiri itu pasti bingung. Oleh karena itu, saya kenalkan para wakil saya dulu, mulai dari kurikulum, kesiswaan, kemudian sarpras, kemudian humas, ditambah yang lain-lain nanti bisa wawancara di bawah sambil kopi nanti kita turun. Nah, silakan mulai dari guru Pak Rahman. Ini dia guru bahasa Inggris yang tadinya admin kurikulum, karena saya dulu tadinya kurikulum. Ya, saya 15 tahun kurikulum. Kesiswaannya itu udah 8 tahun. Ya, itu memang karir dari bawah. Dari wali kelas, kesiswaan, kemudian kurikulum. Nah, sekarang admin saya kurikulum, sekarang jadi kurikulum. Kemudian kesiswaannya Pak Ican Kusnadi. Ya, ini beliau bidang kesiswaan. Ini alumni SMP PGRI juga. Kurikulumnya juga alumni 94. Ya, di SMP PGRI sekarang menjadi wakil bidang kurikulumnya. Kemudian Pak Irfan SPD, mangga Pak Irfan. Ini tadinya bidang kesiswaan, sekarang saya putar ke humas beliau. Kemudian Insinyur Tia Satria, dia bidang sarpras. Nah, ini beliau yang mengurus tentang kondisi fisiknya. Kalau nanti nanya apa-apa, nanti saya akan nyebar, nggak mungkin saya sendiri. Nanti bisa Bapak Ibu yang ke sarpras, ya, yang atau ngumpul juga nggak apa-apa, gitu ya. Nanti sambil nanti ngopi break nanti tanya-tanya. Atau kalau mau bisa lihat di ruangannya, seperti apa sih kurikulum itu kegiatannya, kemudian kesiswaan itu seperti apa. Itu Bapak Ibu sekalian, saya nanti kalau saya cerita banyak terlalu mengguru. Tapi apa yang disampaikan Pak Hasanuddin tadi, saya mulai dari masjid depan. Walaupun kita almarhum itu memang kita ingin tanah itu ada seberang kereta, karena kita ini jalur kereta api, Pak. Ya, maka kami ini sekolah ada benar-benar ada sekolah di kampung. Tapi kata Pak Basar, bukan kampungan. Ya, bedakan sekolah di kampung, ya,
dengan sekolah yang memang ada di tengah kota hanya satu ya, yaitu SMP-nya SMP Negeri 1 depan tadi, Bapak Ibu mau turun ke depan, ada SMA-nya 1. Tapi di kelurahan, satu kelurahan ini SMP-nya ada 10 Pak. Kita harus kompetisi, harus bisa ke masyarakatnya. Kami dikelilingi SD, sebelah kiri ini SD, sebelah baratnya SD. Sebelah kirinya ini komite sekolahnya Pak Adib, kepala sekolah yang lama. Kemudian SD sebelah baratnya itu saya jadi komitenya. Makanya kalau komite yang ngomong, kelas 6-nya, kepala sekolahnya saya kumpulkan. Mau kirim kemana anak-anaknya? Saya bilang, masa iya gitu ya. Nah satu waktu mereka minta apa-apa di kita, kalau mau kontrak sama kita, murid kelas 6 yang ada 70 kita masukin semua sini. Alhamdulillah itu hal saya acap Pak, karena saya komite. Nah kepala sekolah yang mikir itu, mikir banyak, itu satu-satu trik. Nah saya apa yang disampaikan Pak Hasan itu saya kenalkan, saya orang seberang timur. Ya, saya dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Saya baru 30 tahun di SMP PGRI ini, baru 30 tahun. Nah, baru 80 hari jadi kepala sekolah gitu ya. Saya tahu persis berapa jumlah jendela, berapa WC-nya, sudah hafal karena baru 30 tahun di sini. Nah, ini makanya murid-murid saya sudah jadi wakil kepala sekolah, murid saya sudah jadi wakil kepala sekolah. Waktu sekalian, masjid itu apa yang disampaikan Pak Hasan itu, one day one cepet itu program lama kami dulu. Karena dulu uang cepet itu nggak laku buat anak-anak. Daripada anak-anak itu buang cepetnya nggak laku, maka saya kumpulkan. OSIS saya bilang, kumpulkan tiap kelas itu one day one cepet. Ya, nggak tahu lah bahasa Inggrisnya apa cepet gitu ya. Pak Guru baik. Pokoknya saya bilang one day one cepet ada bahasan gitu ya. Ya, akhirnya jalanlah gitu ya. Kurang lebih sekitar 4 tahun terkumpullah uang itu 1 miliar. Kelihatannya sederhana. Sehari 1 rupiah, tapi 4 tahun kami bisa bangun masjid ini tanpa bantuan pemerintah seperak pun. Adalah satu alumni 93, Dr. Didin ya, Pak Rahman itu satu-satunya alumni karena dia anggota dewan di Jawa Barat itu yang memberikan sumbangan. Selain dari itu tidak ada sumbangan dari pemerintah daerah, apalagi dari pusat, apalagi dari Jokowi, dari partai nggak ada. Itu yang kita lakukan, gerakan infak pada anak-anak. Maka sekarang anak-anak itu sebenarnya uang CP udah nggak berfungsi. Maka naikkan Bapak sekalian, kalau ingin bangun masjid ini, orang tua nggak akan ragu-ragu untuk naruh uang. Anak-anak sekarang uang 1.000, kami tetap berjalan. Walaupun masjid udah jadi, ini anak-anak itu gerakan infak setiap Jumat. Ini ada ketua DKM-nya itu, berapa Bu kalau awal tahun itu kita nggak kurang dari 4 juta di awal setiap Jumat. Anggaplah sekarang udah jalan Agustus, September, sananya 1,5 juta kali 4 minggu Bapak sekalian. Nah murid kami ini kurang sedikit lah 1.978 gitu ya, tahun ini gitu ya. Itu gerakan yang kami buat. Silakanlah gitu ya kalau itu mau mengumpulkan uang. Kemudian bagaimana trik lainnya? Apa yang diinginkan oleh masyarakat kita follow up. Oh Pak, bangkunya diganti Pak. Oh kita gantilah bangkunya. Nah kemana bangku yang lamanya? Saya tanya kepada ketua YPLP saya ke Kabupaten Bogor, Pak mau dikemanakan bangku yang lama kita ini? Ya udah sumbangkan aja ke sekolah PGRI yang lainnya. Makanya ada 43, nggak akan hilang Bu. Benar bangkunya hilang tapi pahala kita mengalir terus. Itu yang kita lakukan. Seluruh SMP PGRI semua datang sini bawa truk ngangkut bangku. Wah itu, ini baru kelas 7-nya yang kita rehab ini tahun ini. Kita rehab semua kelas 7-nya itu ada 10 kelas kita rehab. Udah, akhirnya sisa daripada jadi kayu bakar di sini, akhirnya teman-teman yang agak jauh di sana, yang muridnya juga kadang, ya saya bilang sepahasan, SMP PGRI itu macam-macam. Ada yang la ya mutu, wala ya tidak bermutu, juga kadang-kadang ada yang tidak hidup. SMP Pebuaran itu kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Nah itu sudah tidak bermutu dan sudah tidak hidup lagi, alias sudah tutup. Makanya PGRI di Kabupaten Bogor ini ada 43 tadi itu macam-macam. Di Cirium ini saja ada 10 SMP-nya. Tantangan kami bukan lagi swasta, tapi tantangan kami adalah SMP negeri yang pinggir jalan yang tadi Bapak Ibu lihat itu SMP negeri. Itu yang menjadi saingan kami. Maka kenapa visi kami itu terwujudnya sekolah unggulan baik akademik maupun non akademik yang bernuansa religius.
Satu-satunya sekolah yang memang gurunya tidak menerima, mohon maaf, yang mungkin ada yang non muslim, gurunya tidak pernah oleh almarhum yang lama itu menerima guru yang non muslim. Kalau murid masih, karena nanti kita disalahkan nanti gitu ya. Nah itu sehingga kita bisa diskusinya leluasa. Itu Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang kita lakukan di ini bagaimana perubahan. Yang kedua, iklan kami dulu, saya pernah manjat tiang listrik, pernah manjat tol, sana Pak, pasang spanduk iklan kita. Sekarang sudah nggak berlaku lagi kayak gitu. Tahun ini saya hapus, brosur pun saya hapus. Anak-anak kami tadi yang jago IT-nya, kemudian YouTube-nya, apa yang mereka lakukan hari ini, maka mereka kirim YouTube kayak itu. Semua bukan hanya Bogor yang melihat, tapi seluruh Indonesia. Saya kaget juga teman-teman saya di NTB. Wah, Pak Bidin kok hebat dia, ada di YouTube terus katanya gitu ya. Wah, itu baru satu saya bilang. Iya, makanya ada YouTuber kami ini, ketua DKM kami ini sudah dapat honor dari YouTube. Kerjaannya apa saja kecuali BO anak-anak saja, yaitu yang gaya itu. Semua kegiatan anak itu dimasukin YouTube. Dan dia sudah dapat honor, ya. Nggak tahu 3 juta sebulan ya, Pak DKM ya. Nah itu, ceramah di masjid pun, karena kami juga bina di masjid, saya ini rangkap Pak. Kalau di luar saya dipanggil Ustaz. Saya yang rangkap. Ya, saya sekretaris IKADI Kabupaten Bogor. Ikatan Dai Kabupaten Bogor. Nah, saya diantaranya adalah sekretaris, bentar lagi ada musda. Ini yang kita lakukan. Kemudian ada unsurnya di belakang, ada nuansa religiusnya. Nah, inilah tadi anak-anak itu yang kita tampilkan. Maka di sini ada BTQ, baca tulis Quran, ditambah tahfiznya. Makanya anak-anak yang dari SDIT itu jangan dibiarkan hilang hafalannya. Harus di follow up lagi. Sehingga orang tuanya itu kalau hafalnya kemarin di juz 30, sekarang kita naik juz 29. Naik lagi juz 28, naik lagi juz 27. Itu yang kita bangun kepada orang tua. Apalagi yang ingin diinginkan orang tua. Pak, kantinnya jelek Pak, saya bangun Pak kantin di belakang ini, saya sudah konsultasi dengan ketua PLP Kabupaten Bogor, 450 juta Pak. Walaupun udah jadi, insya Allah Oktober nanti kita resmikan. Saya udah bilang ke ketua Bang, 450 juta saya bangun kantin 20 counter. Kalau 4 juta saja satu counternya, saya setahunnya 4 juta, kemudian kali 20 counternya, maka saya dapat 80 juta per tahunnya uangnya. Nah ini otak saya guru agama, tapi otaknya bisnis juga. Maka saya 4 tahun lunas utangnya Pak, 450 juta. Maka tahun kelima sananya uangnya mau diapain? Nah itu kita mulai bisnis. Karena memang pendidikan ini kalau kita nggak ajak sana semua, kita nanti akan tergilas oleh orang-orang yang banyak duit. Kalau kita nggak bisa gitu. Podomoro uangnya banyak. Ya, Haritano banyak uang. Kalau mereka bangun sekolah yang elit, kemudian kita ini yang akan terlilit. Itu yang bahaya. Nah, kita harus tiap saat itu tidak ada yang tidak bisa kita bangun. Kemudian tahun depan saya bilang ke pemborongnya, ada murid juga di sini. Dia pemborong juga, Pak, bisa nggak bangun kolam renang di lantai 4? Bisa, kata dia. Saya ingin bangun kolam renang, nanti anak-anak SD itu gratis renangnya di sini. Itu mimpi saya Pak. Insya Allah saya akan wujudkan. Bikin di mana Pak? Di lantai 4 saja, kata pemborongnya. Maka anak-anak SD itu nanti akan saya undang, renangnya di sini gratis. Daripada mereka kasih Cina yang punya kolam renangnya, maka renangnya di sini SD. Maka kalau mereka sudah diikat, mereka nggak akan kemana-mana. Alhamdulillah kita walaupun 300 kurang 1 orang ya, tahun ini kita dapat murid ya, walaupun targetnya 10. Insyaallah naik 10 orang tahun ini ya. Dengan COVID juga nggak pengaruh Pak. Apa COVID naik ada dampaknya kepada siswa baru? Nggak ngaruh. Ya, atau kita melayani juga ya secara online juga gitu. Yang penting pelayanan kita. Tahun besok kita juga akan bangun WC kayak apa? Saya udah foto Pak. Setiap mau ke bandara saya foto Pak. WC bandara mana yang bagus? Stasiun kereta Gambir saya foto Pak. Oh ini kayak gini WC nanti yang bagus dibangun sekolah. Karena keinginan orang itu seperti itu. Kita follow up semua. Dari mana ada uangnya gampang Pak, kumpulin aja orang tua. Bapak Ibu mau nggak bangun sekolah ini? Pasti mau mereka. Nah kalau SPP-nya Pak Basar udah nggak bisa diukur dengan saya. Pak Basar saya nyindir saya Pak. Ya karena saya bilang Pak Basar udah 35 tahun jadi kepala sekolah, tapi tunggu 10 tahun yang akan datang. Saya bilang kalau saya udah kepala sekolah 10 tahun, maka kalau Pak Basar masih ada umurnya, tunggu Pak, saya akan sign SMA Plus. Karena memang luar biasa Pak SMA Plus itu. Maka ini bagian juga kerjasama kami dengan SMA Plus. Dia punya bengkel kursi meja. Nah ini dari dia nih Pak.
anak dia itu bidang saprasnya. Nah kita beli di sananya, nggak beli keluar karena SMA Negeri juga punya bidang usahanya. Nah ini bangku ini dari Pak Basar ini, kita beli di sana. Bangku yang lamanya kita sumbangkan. Ya itu Bapak Ibu sekalian, saya nggak terlalu banyak cerita, nanti kita masing-masing saja nanti kepala SMP mana yang bisa kita bawa. Khawatir nanti cerita doang benar nggak ini ya. Nah, kalau sekolah atau palsu ini biasa-biasa aja gitu ya. Tapi bagaimana kita mungkin itu bertahan terus. Itu yang kita lihat. Karena sekolah swasta Bapak Ibu sekalian, jangan mimpi dulu kayak Pak Basar dan Mang Eka. Dulu Pak Basar 3.000, maka uangnya 8 miliar. Sekarang Pak Basar itu 1.900, uangnya juga tetap 8 miliar. Saya dulu muridnya 1.800 Pak, karena 2 shift. Orang tua pada ngeluh yang sekolah siang. Saya bilang Pak Abi, waktu saya jadi guru, Pak, bagaimana kalau 1 shift saja kita? Uangnya sama juga Pak, benar juga. Begitu kita rubah pagi semua, orang tua pada senang. Uangnya sama Pak. Kalau dulu tuh ditambah bos supaya kita 5 miliar, ini RAPBS kita, maka sekarang pun juga hampir 5 miliar juga. Sama Pak. Ya SPP-nya kita naikkan. Ya itu cara-cara kami gitu. Tidak semua yang bisa kami lakukan di sini bisa diterapkan di Sumatera Selatan, tapi apa yang bisa diterapkan, silakan terapkan. Ya mungkin gerakan infak saya bisa, ya, saya yakin bisa. Gitu. Tapi kalau naikin SPP mungkin ke Palembang, BBM sudah naik kayak gini, saya khawatir demo orang tuanya. Jangan coba-coba ya. Kalau Pak Basar nggak peduli Pak Basar, karena orang ngejar Pak, sekolah Pak Basar itu dekat Pak dari sini nanti. Nah itu mungkin poin-poin Pak Hasanuddin, nanti bisa diskusi sama teman-teman sambil kopi break nanti. Saya nggak mengguru Bapak Ibu sekalian, silakan saja di sekolah kami SMP Negeri 1 Cibinong yang menjadi andalan Jawa Barat. Ya nanti kalau mau nanti tanya jawab nanti bisa di sini bisa sebentar Bu Nana ya. Kalau mau nanti bagi SMP mau lihat kurikulum, mau lihat ini mangga gitu. Itu aja kali Pak Hasan ya. Pak Nena, apa motivasinya ada ruang khusus Sumatera Selatan? Ada ruang khusus Sumatera Selatan. Iya. Kebetulan saja ya, saya kemarin ditawarin sama yang bikin itu. Sekarang kan Jokowi sedang gaungkan budaya. Kenapa juga ya, nanti ada tamu juga nanti saya kira gitu ya. Tapi jauh hari bukan karena datang tamu kita buru-buru masang Sumatera Selatan. Mohon maaf ya, karena kami nanti kelas ini nanti akan menjadi kelas budaya semua. 29 rombel ini kami pasang semua nanti kayak percontohan itu. Ya itu nanti karena ini Jokowi bergaung dengan budaya Nusantara gitu ya, maka kita buat contoh itu nanti sehingga nanti anak-anak muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, akademiknya ini nanti akan saya kasih hasil literasi kami. Anak-anak sudah bisa nulis buku, maka ini sudah dikirim dari penerbitnya kami ini sudah ada di Gramedia anak kami kemarin gitu ya. Rania ya, udah alumni ini kemarin dia tamat. Nah ini yang kemarin literasi kami anak-anak itu menulis buku. Karena kita setiap ada anak-anak nulis dibimbing oleh guru-gurunya, dan ini hasil karya anak-anak diterbitkan oleh penerbitnya. Itu setiap kegiatan anak-anak kita kembali pada anak-anak. Maka ekskulnya di sini bagus sekalian 32 ekskul. Ya, maka salah satunya yang sudah tampil mendunia nasional itu pemain bolanya, kalau Bapak Ibu kalau lihat nomor 9 Yuda. Itu ahli saya, usia 9 tahun waktu itu ya. Kemudian kemarin PON di Papua, itu juga dia nembak Mas Ayu. Itu anak-anak juga alumni kita juga, sekarang udah SMA. Kemarin dia ikut PON di Papua. Kemarin mereka ikut juga karate. Setiap ada event apapun kita jangan mikir uang, tinggal panggil aja orang tua ya. Pak, anak-anak mau kejuaraan ke Bandung nih, mau nggak ongkosnya? Mau, kata mereka. Dan orang tua tuh bangga Pak, tampil di kelas nasional level Jawa Barat. Kemarin medali emas ya karate di Depok, di lintas Depok. Insya Allah ya PLP Kabupaten Bogor nanti di bulan Desember ya Pak Ugai ada pos seni. Nah ini 2 kali setahun ya PLP kita ini mengadakan
Ya, tingkat gugusnya itu bulan Oktober gitu ya. Nanti tingkat gugus dulu ada 8 sekolah. Kemudian nanti tingkat kabupatennya setelah PAS ya. Ada pos ini tingkat kabupaten itu untuk memacu motivasi dan bakat anak-anak gitu ya. Maka itu luar biasa juga Kabupaten Bogor, meskipun Jawa Barat belum bisa mengadakan Pak ya. Ya walaupun ada beberapa cabang saja yang sampai Jawa Barat. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya bisa ceritakan. SPP berapa? SPP variatif Pak. Kelas 9-nya itu 400. 400 itu murah Pak ya? Murah? Hah? Oh murah Pak? Berapa Pak kalau seluruh SPP? Iya. Saya mendengarnya udah begini loh. Oh gitu ya. Yang 400 kelas 9 itu diantaranya itu kan kegiatannya banyak Pak. Ya nanti wisuda akhirnya kita langsung dulu di SPP. Jangan ngambil kegiatan akhir atau kegiatan apapun anak-anak itu bayar sendiri, bayar. Sering kali kita narik, nah itu orang tua marah. Tapi kalau sekali tapi besar, mereka senang Pak. Coba aja lah Pak. Ya 1 juta misalkan SPP gitu ya, SMA, SMK gitu ya, di Palembang gitu ya. Nah itu. Hingga kegiatannya, PAS-nya, PTS-nya itu ada di situ. Ya, nanti kegiatan harian eksklusnya juga ada di situ. Kita biayai di situ. Kelas 8-nya 250. Kelas 8 kok kecil kelas 8-nya? Karena memang kelas 8 belum ada kegiatan. Paling tambahannya kelas 8 itu kegiatan studi wisatanya. Nah, insya Allah nanti bulan Desember habis PAS mereka ke Jogja. 14 bis Pak. 14. 8 dan 9. Karena Covid kemarin mereka nggak bisa berangkat. Kelas 7-nya 275 SPP-nya Pak Hasanuddin. Kenapa ada kok beda dengan kelas 8-nya? Makanya saya tantang, mejanya mau diganti Bu? Mau. Wah, ini saya naikin SPP-nya 275. Yang 25-nya lari ke meja. Ini dua cara-cara kami itu mencuri hati orang tua. Ya memang harus kumpulkan dengan orang tua. Itu cara-cara kami. Selain dari kegiatan-kegiatannya ini, memang harus ini. Kalau jangan narik uang, tidak ada kegiatan, itu bahaya. Ya, kalau ekskulnya 32, harus ada 32. Hanya tinju, ring tinju yang saya belum bikin Pak. Yang lainnya ada semua. Tempat karatenya itu dari bantuan dari FLP Kabupaten Bogor untuk alat karate matrasnya itu 1 kelas kita siapkan. Sudah bisa bulat, ya bulat, itu bulat, itu udah siap di sana. Kemudian lain-lainnya, kemudian taekwondo, silat, karate ada semua. Yang akademiknya ada English Club, ada matematika club, ada IPA club, kemudian ada Rohis. Nah itu di masjid. Maka mimpi saya yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nanti kalau dikasih panjang umur sama Tuhan, saya ingin bangun asrama 4 lantai, anak-anak ini saya ingin boarding. Kalau sekolah lain udah pondok pesantren, ya saya ingin bangun nanti 4 lantai itu anggaplah ya 70 kamar Pak. Diisi 4 orang 70 kamar cukup lah. Itu anak-anak separuh dari anak-anak ini boarding, kita siapkan menunya. Kemudian nanti orang tuanya juga nggak pusing-pusing mikirin anaknya. Malam harinya anak-anak itu kita drill itu Qur'annya. Nah siang harinya kita drill bahasa Inggrisnya, kemudian dan olahraga. 3 aja Pak. Karena kita ini bukan pondok pesantren, tapi ingin anak-anak itu memang kualitas. Itu yang saya mimpi, ya, yang belum saya wujudkan nanti. Karena baru 80 hari Pak. Kalau nanti udah 800 hari insya Allah Pak. Nanti datang lagi 800 hari itu Pak. Ya insya Allah. Itu bahasan. Ya itu mungkin nanti kalau ada tanya jawab nanti silakan saja apa yang bisa kami jawab, kami jawab. Ya nanti tidak perlu Bapak Ibu tulis, semua udah ada di flashdisk itu nanti akan saya kasih flashdisknya apa yang berkaitan dengan sekolah kami. Kemudian nanti di SMA Plus juga sudah siap. Itu semua Bapak Ibu nanti akan bisa copy ke pengurus YPLP-nya. Itu mungkin Bapak sekalian khususnya yang SMP ya, kepala SMP gitu ya. Bapak Ibu yang kepala SMP nanti ada tanya jawab atau mungkin ke ruang saya mungkin apa gitu ya. Ada apa sih ruang kepala sekolah? Sama aja kata Pak Hasanuddin gitu ya. Ada TV-nya di sana, ada TV, ada WC, ada gitu ya, ada kulkasnya, ada juga di Palembang gitu ya. Cuma ini nggak ada di saya PMP ya Pak. Baik Ibu sekaliannya, terima kasih banyak karena Pak Agus udah nunggu itu ya, udah jemput Pak Basar itu kalau udah ini. Wah itu luar biasa Pak Basar itu. Ini Pak Agus sudah datang, insya Allah
Sebagaimana janji Bapak Agus ya, jam 11 ya udah di sana ya. Insyaallah ada 10 menit lagi ada dialog mungkin atau tanya jawab. Kami beri waktu kesempatan kepada Bapak Ibu terutama yang SMP gitu ya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP-nya minimal tadi berapa? Yang tinggi tadi 400, yang minimalnya 270 kan? 250. Tetapi diimbangi dengan kegiatannya. Bayangkan 32 eskul. Pramuka eskul wajib ya? Wajib. Ya, eskul wajib ya. Adakah SMP kita di sana yang eskulnya sampai 10? Belum tentu juga. Nah, ini jadi pelajaran. Barangkali untuk tidak berpanjang-panjang karena Pak Pasar sudah ada utusannya jemput, yang SMP tinggal sementara deh. Sambil keliling-keliling, Pak Abidin ada keliling-keliling, ya. Kemudian silakan SMP foto-foto mana yang perlu dicontoh, ya. Dan Pak Umar ambil tuh apa namanya flash disknya, ya, untuk bahan kita juga. Dan itu mungkin akan dijadikan referensi kita. Dan barangkali begitu Pak ya, Pak tadi ya, Pak ya, ya. Jadi, oh ya. Kepala YPRP PDS, Wakil Ketua YPRP Jawa Barat kepada Ketua YPRP Sumatera Selatan. Enggak. Barangkali begini ya. Iya. Mana? Ya, silahkan. Ya, di sini. Oke. Bapak tunggu dulu Pak. Ada lagi penyerahan cendrawasih. Tunggu dulu, jangan Pak. Pak Hasan jangan duduk dulu. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya penyerahan cendramata dari Kepala YPRP Sumatera Selatan, ya, Ketua YPRP kepada Ketua YPRP, Wakil Ketua YPRP Jawa Barat. Satu lagi. Berikutnya dari Bapak Hasanuddin kepada Ketua YPRP, Wakil Ketua YPRP Jawa Barat. Oke, siap. Kepala SMP. Oke, siap. Kita dulu. Ya, barang dulu, Bang. Silakan Bapak Hasanuddin. Motornya kita ngadap sana, yang lain berdiri. Jadi motornya dari sana. Satu, dua, tiga. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, Gaya jempol 2. Oke. Luar biasa. 1, 2, 3. Oke. Kalau Bogor begini, Mas. Ya. Ada basah. Basah. 1, 2, 3. Oke, siap. Nah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Sebelum acara kita akhiri, kami informasikan sebelum keliling nanti kami di sebelah kanan penyiapan kopi untuk Bapak dan Ibu yang harus kopi dulu kami persilakan sebelum keliling turun ke bawah